kita semua. Kami percaya Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja pada hari ini. Dan kami percaya itu semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan perbuat, yang telah Tuhan lakukan hingga saat ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib dan hebat dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan membuka ibadah ini dengan doa, dan mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Bapa, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami hingga saat ini. Kami terus memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang setia. Dan pada hari ini, jika kami bisa berada di hadapan-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau, itu semua karena kemurahan dan kebaikan dalam hidup kami. Kau memimpin ibadah kami ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Biar Engkau memelihara dan terus memberkati kehidupan kami. Segala kuasa di udara, roh jahat setan iblis, bahkan segala hal-hal yang tidak baik yang ingin mengganggu persekutuan kami, ibadah kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Tuhan saja yang memelihara dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat. Inilah doa kami dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Di saatnya kita akan menyembah Dia. Kita tinggikan namanya karena Dia layak dipuji dan disembah. Ku menyembah-Mu Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih-Mu, karena Dia Bapa besar bagi kami. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kami bersyukur. Engkaulah kami yang besar, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat suara bersembah Dia. Tinggikan namanya karena Dia layak dipuji dan disembah. Engkaulah perisai kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kami bersyukur. Haleluya, glory, 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 hosana bagimu. Engkau yang layak dipuji, segala pujian hormat bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau angkat tangan kami Tuhan kepadamu, dan kami mau katakan bahwa kami yakin akan kebaikan-Mu. Kami yakin akan janji-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, puji Tuhan. Dan langsung saja kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri, dan kita akan nyanyikan satu pujian. Saya percaya pujian ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Terlebih nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Engkaulah perisaiku Tuhan saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa, tenangkan
dikasih oleh Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, dan terima kasih untuk lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami dimanapun kami berada saat ini, supaya firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berbicaralah bagi kami, tolong hamba-Mu pakai sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Haleluya. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan kembali setelah ibadah ini selesai. Tema kita pada minggu pagi hari ini adalah masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Saudara-saudara, bagaimana kita sungguh-sungguh dapat meyakini akan masa depan kita di dalam Tuhan? Bagaimana kita dapat yakin bahwa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan telah tersedia masa depan yang penuh harapan, sementara mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan kesukaran, masa-masa yang sulit seperti yang kita sama-sama hadapi saat ini. Apa dasar pengharapan orang-orang percaya? Firman Tuhan ini akan memberikan kita dasar yang kuat akan masa depan kita semua di dalam Tuhan. Ada 3 kebenaran penting yang perlu kita renungkan baik-baik untuk kita sungguh-sungguh yakin akan masa depan kita di dalam Tuhan. Kebenaran yang pertama, saudara-saudara, berdasarkan teks Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-1. Ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi, kebenaran yang pertama yang menjamin masa depan kita semua adalah adanya firman Tuhan. Adanya firman Tuhan. Di dalam bagian ini dikatakan Musa telah dipanggil Tuhan. Musa sudah dipanggil oleh Tuhan. Siapa Musa? Kita semua tahu. Musa adalah pemimpin yang sungguh-sungguh dihormati di Israel. Pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Lalu memimpin bangsa yang besar itu dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa telah dipakai Tuhan untuk melakukan banyak perkara-perkara ajaib, melakukan banyak mukjizat, membelah laut Tebrau hanya dengan sebilah tongkat, mengeluarkan air dari bukit batu di padang gurun, dan banyak mukjizat lainnya yang dicatat di dalam Alkitab melalui kehidupan Musa. Tetapi tiba-tiba Musa itu sekarang telah tiada. Musa itu sudah meninggalkan bangsa Israel, telah dipanggil oleh Tuhan. Sementara situasinya, saudara-saudara, bangsa Israel masih belum sampai di tanah Kanaan. Mereka masih berada di seberang sungai Yordan dan mereka belum masuk ke tanah perjanjian. Jadi bangsa Israel sedang dilanda kesedihan yang luar biasa, kegalauan yang luar biasa. Bahkan bisa dikata mereka seperti kehilangan harapan mereka. Karena apa? Karena mereka kehilangan figur Musa, kehilangan pemimpin mereka. Lalu adakah harapan bagi Israel? Adakah masa depan bagi bangsa itu? Sementara Musa sekarang telah berakhir hidupnya. Saudara-saudara, di dalam kondisi yang berat ini, kemudian Tuhan datang dan berbicara melalui Yosua. Ayat ini dengan jelas mencatat, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan. Sampai di situ dulu, saudara-saudara, garis bawahi kata berfirmanlah Tuhan. Jadi di sini Tuhan berbicara melalui Yosua. Tuhan menyampaikan isi hatinya, menyampaikan pesannya kepada Yosua. Dan di dalam firman Tuhan ini kemudian kita tahu ada jalan keluar bagi Israel, ada harapan bagi bangsa Israel, ada rencana Tuhan bagi hidup mereka.
Saudara-saudara, kebenaran ini sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa di dalam Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika Tuhan masih berbicara, disitulah ada solusi, di situ ada harapan, di situ ada jalan keluar, di situ ada kekuatan, ada sukacita, ada pemulihan lewat firman Tuhan. Itulah sebabnya mari lebih banyak beri hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari lebih banyak beri waktu kita untuk mendalami firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan memenuhi seluruh hidup kita, memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menjamin hidup kita, yang dapat menjamin masa depan kita. Suara-suara dari dunia ini akan cenderung melemahkan kita, akan cenderung merampas sukacita kita, akan cenderung menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Firman Tuhan justru memberi kekuatan, memberi keberanian, memberi semangat, memberi dorongan, menghibur, dan memberi keselamatan kepada kita. Karena itu selama ada firman Tuhan, kita dapat yakin akan masa depan kita di dalam Tuhan. Karena itu nasihat firman Tuhan kepada Yosua di ayat yang ke-8, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat Yosua sebagai pemimpin yang diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa, disuruh Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bagi kita jelas, renungkanlah firman itu siang dan malam. Tuhan tidak pernah menyuruh kita, renungkanlah masalahmu siang dan malam, renungkanlah pergumulanmu setiap saat. Bukan itu yang Tuhan minta. Tetapi Tuhan minta kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dari firman Tuhan itulah kita peroleh kekuatan, kita peroleh sukacita, dan kita dapat yakin akan masa depan yang Tuhan rancang bagi hidup kita. Selama ada firman Tuhan, kita dapat meyakini masa depan kita. Yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk kita semua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang kebenaran yang kedua terdapat di ayat yang ketiga. Dari mana kita dapat yakin akan masa depan kita? Karena adanya janji Tuhan. Adanya janji Tuhan. Kalau bagian yang pertama adanya firman Tuhan, pada bagian ini adanya janji Tuhan. Di sini Tuhan mengulang kembali, menegaskan kembali akan janjinya kepada bangsa Israel. Dan sekarang disampaikan kepada Yosua bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya diberikan kepada Yosua dan kepada bangsa itu. Sebagaimana Tuhan telah menjanjikan kepada Musa, demikian sekarang janji itu diteruskan melalui Yosua. Sebetulnya janji Tuhan ini bukan baru kali ini saja disampaikan, sudah berulang-ulang. Bahkan sejak leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan sudah berjanji bahwa mereka keturunannya akan mewarisi suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan saat itu. Dan bagi kita yang sudah di dalam Kristus Yesus, janji Tuhan ini, saudara-saudara, sepenuhnya sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dinyatakan di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, sudah sering kita dengar ayat ini. Di dalam ayat itu dikatakan, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Jadi inilah misi Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini, supaya kita semua, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ini memperoleh hidup. Dan hidup yang Tuhan karuniakan adalah hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas ilahi. Karena apa? Karena kehidupan Kristus ada di dalam setiap kita. Kita bisa hidup hari ini karena kehidupan Kristus ada di dalam kita. Kehidupan Kristus itu sekarang tinggal di dalam kita, bekerja di dalam kita, berkarya di dalam kita, dan memenuhi hidup kita. Karena itu, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menerima janji Allah, janji kehidupan kekal, janji tentang keselamatan, janji tentang pemulihan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, 2 Korintus 1 ayat 20,
dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara lihat di sini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Kristus adalah jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima semua janji Allah. Kristus adalah penjamin janji Allah bagi kita. Sehingga bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, kita berhak menerima janji Allah. Janji tentang kehidupan, janji tentang keselamatan, janji tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bersyukurlah kita saudara-saudara yang sudah mengenal Kristus, yang sudah menerima Kristus, karena janji Allah sudah dinyatakan di dalam Kristus bagi kita. Puji Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang menjamin masa depan orang-orang percaya adalah ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa janji penyertaan Tuhan untuk Yosua. Bahkan di sini dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidupnya. Janji penyertaan Tuhan ini berlaku seumur hidup Yosua. Bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya sampai di usia sekian, tapi seumur hidupnya. Selama dia ada, Tuhan berjanji dia akan menyertai Yosua. Dan seperti apa kualitas penyertaan Tuhan kepada Yosua? Dinyatakan dalam bagian ini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi sebagaimana Tuhan telah menyertai Musa, pemimpin Israel, pemimpin sebelumnya, demikian juga Tuhan sekarang akan menyertai Yosua yang masih sangat muda secara usia dan belum punya pengalaman pada saat itu. Tapi Tuhan berjanji, sebagaimana dia menyertai Musa, demikian juga ia menyertai Yosua. Jadi kualitas penyertaannya sama, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Karena itu kita bersyukur di dalam Kristus. Kita juga mendapat penyertaan yang sama. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, demikian juga Dia menyertai kita hari ini, esok, dan seterusnya, bahkan selama-lamanya. Inilah yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup kita untuk bisa melihat masa depan kita. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia menyertai kita, Dia bersama dengan kita, Dia ada di pihak kita. Dialah yang bekerja di dalam hidup kita, dan Dialah yang menjaga dan melindungi dan senantiasa menyertai hidup kita. Itulah sebabnya kepada Yosua diminta Tuhan untuk terus menguatkan hatinya. Ada 3 kali dalam bagian ini kepada Yosua diminta kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7 kembali diingatkan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan di ayat yang ke-9 Tuhan mengulang lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, kepada kita diminta kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai jemaat Tuhan, hai anak-anak Tuhan. Karena apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau semua, kata Tuhan. Tuhan menyertai kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang berat. Kita dapat yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dari situasi kita, keadaan kita hari ini tidaklah membatalkan masa depan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tidak dapat merenggut hal terbaik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Karena itu teruslah hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Kita terus merenungkan firman Allah siang dan malam, dan kita terus memperkatakan firman Tuhan, dan kita terus boleh meyakini akan janji Tuhan dalam hidup kita yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus boleh meyakini akan penyertaan Tuhan. Sekalipun aku tidak meninggalkan engkau, kata Tuhan, sekalipun aku tidak membiarkan engkau. Selamat menikmati masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Biarlah hati kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan oleh firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terpujilah namamu,
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagimu Bapa, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan rela hati, dengan ikhlas hati, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap kami, berkat-Mu melimpah tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, mari kita angkat satu pujian. Banyak yang telah Engkau lakukan dalam hidupku, ya Tuhan. Banyak yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku, ya Tuhan. Jiwa yang menyadari, jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, katakan, banyak yang telah Engkau lakukan Tuhan. Banyak yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku, ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Hidupku ajaib. Hidupku ajaib. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Sebab kami yakin bahwa Engkau mendengar kami dan Engkau menjawab doa-doa kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di diaspora Cibiru, dimanapun mereka berada, khususnya bagi mereka yang sedang berada di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah setiap mereka. Bagi yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Bagi yang lemah, dikuatkan Tuhan. Yang susah, dihibur. Yang berbeban berat, mengalami kelegaan dari Tuhan. Yang mengalami kesulitan di dalam usaha dan pekerjaannya, dibukakan jalan oleh Tuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangganya, kasih Tuhan memulihkan setiap keluarga. Kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dilimpahkan bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya di masa-masa yang berat sekarang ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati hidup kami. Kiranya hati kami, pikiran kami, dan hidup kami terus tertuju hanya kepadamu, dan terus mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan.
Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk menghentikan penularan daripada virus ini Tuhan. Baik kebijakan pemerintah soal larangan mudik maupun penerapan PSBB di beberapa tempat, himbauan-himbauan untuk menjaga kesehatan, kiranya semua dapat dituruti oleh seluruh komponen bangsa dan seluruh masyarakat kami dapat mendukung pemerintah di dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi saat ini. Berkatilah pemerintahan kami Tuhan. Beri hikmat kepada mereka semua di dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Kiranya terus dituntun dan diarahkan Tuhan. Kami berdoa bagi para pasien COVID-19, kiranya kuasa Tuhan yang ajaib menjamah dan memulihkan mereka, memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan memberkati dokter dan tim medis yang terus bekerja secara terus-menerus siang dan malam. Mereka juga dipakai Tuhan, ditolong dan diberi kesehatan dan hikmat oleh Tuhan bersama dengan keluarganya masing-masing, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pasien. Terima kasih Tuhan. Berkati juga aparat keamanan kami, TNI dan Polri. Demikian juga lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, supaya semua dapat bersinergi dengan baik untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dan masa depan kami semua sebagai bangsa ke dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan juga yang sedang dalam kekurangan oleh karena dampak dari virus ini Tuhan, khususnya di pelosok-pelosok yang jauh, di tempat-tempat yang saat ini paling terasa dampak dari wabah ini. Kiranya Tuhan melawat mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka, dan membukakan jalan bagi seluruh kesulitan mereka. Kiranya hati mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang terus setia melayani Tuhan, baik di multimedia, WL, singers, pemain musik, majelis bidang pelayanan dan musik, supaya terus ditolong Tuhan. Berikan semangat yang menyala-nyala, hati yang berkobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami naikkan doa kami yang jauh daripada sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, mari mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.